Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farogo, wabil khusus Ketua DKM Bapak Jampul Jabbar, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatan beliau. Seluruh para asatid, guru-guru kita terhormat, Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Ustadz Sukamto, dan para asatid lainnya. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini teristimewa, yang lama nggak kelihatan, saudara tua kita Bapak Saprudin turun dari gunung katanya. Gunung mana ini? Semoga kita semua Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah izinkan kita duduk di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad, masih babul khumasi, bab yang setiap makolahnya berisi 5 nasihat. Dan sekarang kita masuk makolah yang ke-7. Makalah yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu. Makalah yang ke-7, nasihat ucapan yang ke-7. An Aliyin, datangnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah selalu meridainya. Wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Begini nasihatnya: laula khamsa khisalin lasaran nasu kulluhum sholihin. Seandainya tidak ada 5 perkara, seandainya tidak ada 5 perkara, lasaran nasu, niscaya manusia, kulluhum, semuanya, sholihin, akan menjadi orang solih. Seandainya tidak ada 5 perkara. 5 perkara itu apa saja? Nah, ini nanti kita kaji, kita raba diri kita. Kita raba diri kita, di dalam diri kita masih ada 5 perkara ini atau tidak. Kalau ada, hilangkan, bersihkan sebersih-bersihnya, agar kita bisa meraih pada derajat kesolehan sebagaimana yang diinginkan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, perkara yang menyebabkan orang gagal
orang kok ikhlas dengan kebodohan yang dia rasakan, dia ikhlas dengan kebodohan yang dimiliki, orang itu dipastikan gagal menjadi orang solih. Kenapa demikian? Karena yang namanya amal solih, berbuat baik itu butuh ilmu. Betul. Kita sholat butuh ilmu, kita wudhu, kita puasa, apapun bentuk ibadahnya semua butuh ilmu. Kok tiba-tiba orang yang tidak punya ilmu beramal solih, maka di situ mardudatun la tuqbalu, tertolak dan tidak diterima amal ibadahnya. Ini yang menyebabkan orang itu gagal menjadi orang solih. Berarti hukum kebodohan, memelihara kebodohan itu hukumnya dosa. Kalau tolabul ilmi, mencari ilmu itu hukumnya wajib, maka memelihara kebodohan hukumnya dosa. Itu konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu yang namanya ngaji itu berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah ada masa di mana kita selesai di situ. S1, S2, S3 udah selesai, Pak. Ada S5 itu mas Samsung, Bu. Sekolah udah selesai itu. Tapi kalau ngaji minal mahdi ilal wahdi, sampai mati. Kenapa? Karena yang kita kaji itu ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah itu tidak akan habis, dikaji itu nggak akan habis sampai kita umur mati habis, ilmu Allah nggak akan habis. Bahkan seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis ilmunya Allah itu nggak akan habis. Jadi jangan pernah ngomong saya sudah selesai ngajinya, sudah khatam. Jangan, karena namanya ngaji tidak akan selesai, selesainya nanti kalau kita sudah mati. Salah satu orang yang memelihara kebodohan adalah yang dimaksud dalam kitab ini, ketika dia tahu bahwa dia tidak mengenal, tidak mengerti tentang bab ini contoh, dan dia tidak ada upaya untuk mencari pengetahuan, itu namanya memelihara kebodohan. Ketika dia lemah dalam bab ini dan dia membiarkan dirinya, ya udahlah emang saya mampunya segini, nggak ada usaha lebih, maka itu dianggapnya memelihara kebodohan, dan itu kena hukum dosa dan dia akan gagal menjadi orang salih. Lalu ilmu apa yang harus diutamakan? Yang diutamakan itu adalah ilmu hal. Dari sekian banyak ilmu, yang diutamakan itu ilmu hal, yaitu ilmu yang memang dibutuhkan di setiap harinya. Dari kita melek mata sampai kembali tidur, kita pasti butuh ilmu itu. Apa itu? Yang pertama yaitu ilmu tauhid, mengenal Tuhan. Bapak, Tuhannya siapa? Siapa itu Allah? Wih, siapa itu Allah? Orang itu tidak akan benar-benar menuhankan Allah kalau dia tidak mengenal dengan baik. Contoh, kita harus kenal Allah satu melalui sifat-sifatnya. Makanya dulu tuh ada namanya sifat 20. Dulu musola masjid itu kalau pujian ya, itu yang dibaca itu. Sekarang masjid masih baca itu apa tidak? Udah nggak ada, Bu. Dulu anak-anak kecil semuanya hafal. Anak sekarang yang dihafal apa? Beda, Pak. Makanya saya mohon nanti di sini khususnya digalakkan kembali, biar orang itu kenal sifat wajibnya Allah. Allah wujud, qidam, baqa,
mukhalafatul hawadisi qiyamuhu wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayam sama basar kalam qadiran aliman. Kembali ya. Basiran mutakal. Ya, sifat 20. Nanti ada namanya sifat mustahilnya Allah. Itu juga kita hafalin tuh. Kita hafalin, kita pahami. Allah punya sifat wajib 20. Yang pertama wujud. Kita ajarkan wujudnya Allah itu seperti apa. Nanti diajarkan sehingga kita benar-benar tahu, oh Tuhan kita wujud, dan wujudnya seperti apa kita paham. Yang kedua, Allah punya sifat kidam. Apa itu kidam? Dahulu tanpa ada yang mendahuluinya. Seperti apa itu? Begitu seterusnya, sehingga kita mengimani Allah benar-benar itu penuh dengan ilmu. Dasarnya ilmu. Jadi iman kita bukan ikut-ikutan. Karena di luar sana Bapak Ibu banyak orang itu iman, cuman imannya iman ikut-ikutan. Islamnya hanya Islam warisan. Ada Islam warisan? Ada, karena bapak ibunya Islam, anaknya ikut-ikutan Islam. Tapi sholat enggak, puasa enggak. Ada kan begitu? Iman yang model begitu dipastikan lemah, makanya itu ilmu hal yang harus lebih dulu dipelajari. Ada namanya sifat muhal, sifat mustahilnya Allah. Kalau tadi Allah wujud kita bako, yang berikutnya kebalikannya. Muhal adam hudus fana mumasalatuhu lil hawadi ikhtiyaruhu li ghairihi ta'addud ajzun karoha. Enggak nyambung ya? Enggak hafal ya? Itu sifat muhalnya. Sifat jaiznya Allah juga harus paham. Sifat jaiznya Allah apa? Fi'lu mumkinin autarkuhu. Ya, itu harus dipahami Bapak Ibu, sehingga kita semakin kenal dengan Allah. Kalau sudah kenal, kita makin mantap, makin yakin, makin cinta. Satu itu. Yang kedua, ilmu hal adalah ilmu fikih. Ilmu fikih wajib dipelajari Bapak Ibu, sebab kita selalu butuh namanya ilmu fikih. Dari kita mau tidur sampai melek sampai tidur lagi bersentuhan dengan ilmu fikih. Ini kan urusannya bisnis, gak ada urusan dengan agama. Siapa bilang semua aktivitas kita yang bisnis ibaratnya itu ada kaitannya dengan agama kita? Orang muslim gak bisa meninggalkan agamanya. Begitu dia bisnis, dia lepas, gak usah pakai agama-agama, bisnis. Ya nanti jatuhnya dosa. Kalau udah begitu pasti salah dan dosa. Maka urusan bisnis juga ada urusan agama. Fikih namanya mengatur dalam hal hubungan muamalah. Bagaimana bisnis yang benar, bagaimana bisnis yang benar-benar diridhoi Allah dan menambah keberkahan. Jadi nggak boleh sembarangan. Hubungan sosial juga begitu. Bagaimana kita hubungan dengan tetangga, hak dan kewajiban itu diatur semua dalam fikih. Bahkan hubungan munakahat, pernikahan itu ada babnya tersendiri. Bagaimana kita nikah, memilih calon suami atau istri dan seterusnya itu dibahas. Hubungan muasyarah juga begitu. Hubungan muasyarah kekeluargaan diatur. Bagaimana kita menempatkan posisi mertua, menempatkan posisi kakak yang lebih tua, adik dan seterusnya. Itu semua diatur dalam ilmu fikih, sehingga perjalanan hidup kita
dalam beragama, dalam bersosial, dalam berbisnis benar-benar sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu hal. Yang ketiga, ilmu akhlak. Akhlak, Bu, dipelajari. Anak kita sekarang pinter, IQ-nya pinter, cerdas, cuman akhlaknya sudah mulai bergeser, udah mulai hilang. Akhlak kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, dan seterusnya mulai bergeser. Dan akhlak itu terbagi tiga, itu dipelajari. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita dengan sesama manusia, akhlak kita dengan alam semesta. Itu semua bagian dari ilmu hal yang harus dipahami. Nah, malam ini kita ngaji Nashihul Ibad, ini apa? Ini akhlak juga. Ini akhlak. Kita belajar akhlak, baik itu akhlak lahiriah maupun akhlak batiniah. Akhlak lahiriah, bagaimana kita bersikap. Contoh kita waktu di pesantren, Bapak Ibu, kita kalau duduk di hadapan guru itu duduknya simpuh. Duduk simpuh. Simpuh itu seperti orang tahiyat akhir, itu namanya duduk simpuh namanya. Nggak berani kita duduk di hadapan kiai kita duduk sila gitu, nggak berani, Pak. Gitu. Apalagi perempuan kalau duduk sila dianggapnya nggak etis. Gitu. Perempuan tuh pantasnya duduknya simpuh. Nah, ini saya lihat sila semua nih kan. Ya itu, ya kan, ya untungnya kita nggak lagi di pesantren. Kalau di pesantren begitu, Pak, duduk simpuh. Ada namanya jalan jongkok. Kalau jalan jongkok, kita menghadap guru 3 meter sebelum sampai ke hadapan, kita udah jalannya jalan jongkok. Bukan kok ucap sambil berdiri ikut tak jalan jongkok. Ya, akhlak-akhlak seperti itu sudah mulai hilang. Itu, dan itu diajari. Nanti kalau pamit sama guru nggak langsung balik badan, kita diajarin mundur dulu kira-kira 2-3 meter baru balik badan. Santri sekarang udah aneh, Pak, udah pamit guru udah langsung balik badan, gurunya langsung dipantatin aja. Nah, ini tuh hal seperti itu diatur. Kalau lagi makan nggak boleh mangap. Ibu kalau makan mangap apa mingkem? Kalau ngunyah maksudnya Pak? Kalau ngunyah, Ibu kalau Bapak nih ngunyahnya mangap apa mingkem? Kelihatannya cantik banget, begitu makan ngunyah mangap-mangap gitu. Resep gak, Pak? Lihat begitu. Kita udah ngerek aja udah. Janganlah kalau lagi ngunyah mingkem. Nah, itu sampai segitunya loh, Pak, kita diajarkan. Bapaknya juga begitu. Kalau lagi ngunyah ya mingkem gitu loh, Pak. Jangan mangap-mangap begitu. Jalan juga begitu. Kita jalan nih, sendal nggak boleh bunyi. Srek itu nggak boleh, Pak. Diangkat. Dan itu benar-benar diketatin di sana. Itu bagiannya akhlak penting itu, Pak. Kan ada orang kalau jalan diseret gitu kan, Pak. Nggak boleh di sana, Pak. Ketat itu. Kalau ngelepas sendal rapi, nggak kok mental ke sana, mental ke sini, enggak. Saya ngelepas sendal selalu rapi, Pak. Cuman kadang-kadang saya keluar udah berantakan. Saya masuk masjid berantakan. Yang bisa rapi itu tergantung disiplin akhlak, Pak. Kalau dari kecil dibiasakan lepas sendal rapi ya rapi. Nah, santri-santri saya itu banyak yang nggak tertib. Lepas sendal itu mungkin sambil lari atau gimana, ya mental sana mental sini itu. Selalu saya itu kadang ini pulang ngaji nih, saya ngecek gerbang, nutupin gerbang, dan rapiin sendal santri, Pak, saya rapiin. Pagi itu saya bilangin, sendal kalian rapi kan? Iya, Abah. Tahu nggak yang rapiin siapa? Siapa, Abah?
Ya abahmu yang rapiin sama gitu. Itu saat kita udah dibilangin besok berantakan lagi. Jadi menata akhlak itu butuh pembiasaan yang lama, Pak. Nggak bisa spontan, butuh waktu yang lama. Ketawa itu kalau di pesantren, tertawa itu diatur, tidak boleh lebih dari 3, tidak boleh lebih dari 3. Namanya ya ha 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 ha, udah gitu Pak. Ini kan gitu. Jadi sampai segitunya loh diatur begitu. Itu namanya ilmu hal. Itu yang paling utama. Upamanya kalau bapak nanti nggak bisa ilmu nahwu, nggak apa-apa Pak. Nggak bisa ilmu sholaf, ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa matematika, ya nggak apa-apa. Tapi ilmu hal ini wajib kita pelajari, sebab ini syarat kita untuk beribadah, menyembah, menyempurnakan agama kita. Kok nggak punya 3 ilmu ini, gagal menjadi orang salih. Makanya bapak ngaji, cari 3 poin ilmu ini. Kalau ini sudah dipelajari, baru silahkan mencari ilmu-ilmu yang lain, silahkan. Makanya pelajaran pertama di dunia pesantren itu ya 3 poin ini, 3 ilmu itu, akidah, fikih, dan akhlak. Yang penting itu, yang lain yaitu nanti sambil jalan pelan-pelan. Kalau sekedar wah nggak bisa ilmu kanuragan, nggak masalah, nggak apa-apa, tetap bisa jadi orang salih. Nggak bisa ilmu memasak ya nggak masalah, nggak bisa masak. Tapi kalau udah ilmu 3 itu nggak bisa, gagal menjadi orang salih. Nah itu, makanya Bapak Ibu, anak-anak kita ajarkan 3 ilmu itu. Bapak Ibu akan nyesel senyesel-nyeselnya kalau kita punya anak cerdas secara intelektualnya tapi lemah spiritualnya. Nanti kita nyesel Bapak Ibu. Cerdas sih ranking 1 terus di sekolahannya, tapi males, sholatnya males, sama orang tua galak. Nanti ibu nyesel, kecilnya aja udah begitu, bagaimana gedenya. Makanya ajarkan dari sekarang 3 ilmu tersebut. Yang kedua, sebelum lanjut ke yang kedua, ada sebuah hadis begini Ibu. Dzambul alimi dzambun wahidun wa dzambul jahili dzambani. Dosa orang yang pintar itu cuma ditulis 1, tapi dosa orang yang bodoh ditulis 2. Maksudnya begini, contoh, ibu udah belajar tajwid, udah belajar sama guru, makhrajnya begini, hukum tajwidnya begini, cara bacanya begini, udah diajarin. Artinya ibu bapak sudah punya ilmu. Kok ternyata pas baca ada salah, itu hanya ditulis 1 dosa. Berbeda kalau orang memang bodoh, nggak pernah belajar tajwid, nggak pernah belajar makharijul huruf, dia baca dan ternyata salah, maka dosanya itu 2. Dosa karena salah, dosa karena tidak mau belajar. Kadang ada yang nyeletuk, loh bukannya kalau nggak tahu itu nggak ada dosanya, begitu. Salah itu, begini loh Pak. Adapun dasar, memang ada kaidah, kalau nggak tahu itu nggak ada dosanya. Itu contohnya begini. Contoh umpamanya bapak mancing, niatnya mancing ikan, ternyata begitu ngelempar mata pancing malah nyangkut di mata orang Pak. Dosa nggak? Itu baru disebut nggak dosa. Kenapa? Karena nggak tahu kalau di situ ada orang dan tidak sengaja, itu baru disebut tidak dosa. Bisa dipahami Pak? Ya, itu perbuatan yang tidak
tahu dan tidak sengaja, baru nggak dosa. Tapi kalau urusan ibadah, urusan baca Quran, kan memang harus dipelajari dulu ilmunya. Loh, kok nggak mau belajar perangkat-perangkat ilmunya? Udah saya nggak usah pakai tajwid, langsung baca Quran. Akhirnya salah semua, itu dosanya double, Pak. Nah, disinilah pentingnya kita ngaji. Tujuannya apa? Seandainya salah, itu tetap dihitung satu dan tetap mendapatkan pahala satu. Maka dari sebuah riwayat, kesalahan orang yang masih mau belajar itu diampuni oleh Allah. Nah, ini hebatnya, Pak. Kesalahan orang yang masih mau belajar, contoh kita kayak gini kan masih belajar nih, Pak. Kok ternyata masih berbuat salah, nah kesalahan seperti itu loh diampuni oleh Allah. Ini enaknya orang yang masih mau tolabul ilmi. Maka jangan pernah berhenti, Pak. Cara mudah menghapus dosa itu dengan duduk di majelis ilmu. Itu cara mudah, Pak. Bapak dosa berapapun besarnya, asal mau duduk aja di majelis ilmu, diampuni dosa kita, Pak. Ya, walaupun mungkin nggak paham ilmu yang disampaikan, itu dosa sudah terampuni. Datang, duduk, diam, pules gitu aja, nggak apa-apa. Itu udah diampuni Allah itu loh. Kalau bicara diampuni, masalah ilmu dapat apa enggak ya tergantung itu. Kadang-kadang yang melek aja nggak paham, apalagi yang pules gitu kan. Tapi kalau Pak Safudin mah jangan ditanya. Beliau itu nggak datang, udah mantau dari jauh gitu. Jadi ilmu tetap masuk gitu. Yang kedua, wal hirsu 'alad dunya. Yang menyebabkan orang gagal menjadi soleh adalah rakus pada urusan dunia. Itu ustadz sama ustadz berantem, ada? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Gara-gara dunia, Pak. Kalau tulus sama-sama tulus gak bakal berantem, Pak. Sama gara-gara dunia. Dan itu banyak, jadi jangan dikira masa ustadz berantem. Banyak kasus begitu mah, banyak. Bahkan sampai nyerang sana nyerang sini itu banyak kasus begitu. Ya itulah kalau sudah bicara dunia berantem. Ngurusin masjid ada bayarannya nggak ada. Tapi kalau sudah kecampuran urusan duniawi, entah itu pangkat, jabatan, gengsi masuk di situ, ujung-ujungnya pasti nanti akan terjadi berantem sesama pengurus masjid. Jadi kalau sudah kecampuran urusan dunia, Pak, itu orang bakal rakus, bakal berantem, akhirnya gagal menjadi orang solih. Coba kalau seandainya orang udah nggak mikirin dunia, pasti nggak ada berantem, Pak. Solih semua. Cuma kita kan begitu yang sering terjadi. Jangankan kita sama orang lain, saudara kandung aja bisa berantem nggak tegur-teguran. Betul. Padahal saudara kandung loh, Pak. Waktu kecil hidup bareng, main bareng, tidur bareng, makan bareng. Loh, kalian udah pada berkeluarga malah berantem. Urusannya apa? Dunia. Masya Allah. Dan itu fakta. Makanya jangan rakus urusan dunia. Kalau rakus mesti ujung-ujungnya jelek. Terus kita nggak boleh Pak, nyari dunia itu boleh, yang penting jangan rakus saja. Kalau rakus itu jelek, Pak. Kenapa jelek? Sebab kalau udah terhinggapi penyakit rakus, dia akan kepengen dengan milik orang lain. Namanya rakus, walaupun sudah punya masih kepengen milik orang lain. Dunia itu tidak hanya duit, Bapak. Apa saja, termasuk istri. Bapak kok rakus, nggak cukup dengan satu istri. Ya, wih, kalau rakus nggak cukup dengan satu istri, ya akhirnya nyerong mulu kerjaannya. Jangan rakus. Sampai ditegaskan dalam hadis begini, Bu.
ni'matid darid dunya liman tazawwada minha li akhiratihi. Sebaik-baiknya dunia adalah bagi orang yang dunia itu dia jadikan untuk bekal kehidupan dia di akhirat. Itu sebaik-baiknya dunia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang kaya, rajin ibadah, rajin sedekah, baik sama orang, seneng nggak mau lihat begitu, Bu? Seneng, Pak. Seneng, kita doain panjang umur. Sebaliknya kalau yang jelek adalah ketika dunia itu menyebabkan dia terputus dari urusan akhirat, dia menjadi pelit, bakhil, dan dia menjadi sombong. Orang kaya kayak apa? Kalau dia nggak ibadah, pelit, nggak peduli sama tetangga, ibu gedek apa seneng? Hah? Doainnya gimana? Didoain apa enggak? Kesel, Pak. Itu seburuk-buruknya. Makanya Bapak Ibu silahkan cari dunia, silahkan, tapi jangan rakus. Orang kalau rakus itu pelit, mesti pelit, betul. Bagaimana nggak pelit? Punya orang aja diambil, mana mungkin punya dirinya diberikan kepada orang lain. Itu orang rakus, Pak. Silahkan cari dunia, niatkan untuk bekal di akhirat. Kemarin ada pertanyaan begini, apakah wajib seorang muslim nyari duit sebanyak-banyaknya untuk bisa berangkat haji? Pertanyaannya begitu, Pak. Saya bilang kalau secara fikih itu nggak wajib. Bapak Ibu nggak diwajibkan nyari duit sebanyak-banyaknya biar bisa berangkat, itu nggak diwajibkan. Yang wajib itu kalau tiba-tiba ternyata takdir Bapak Ibu jadi orang kaya, duitnya ada, maka wajib daftar haji. Itu loh yang wajib. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, biar genah gitu loh, biar kedudukan hukumnya jelas. Nah, jadi jangan sampai berlebihan urusan itu. Makanya karena dunia itu bisa menyebabkan kita rakus, karena dunia bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Mulai sekarang Bapak Ibu, ayo kita perbaiki niat dan tujuan hidup kita ini apa. Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan yang membutuhkan pengorbanan. Betul. Bapak berangkat gelap, pulang gelap, nyari apa? Yang Bapak Ibu perjuangkan siapa? Yang Bapak perjuangkan nyari duit kayak begitu itu siapa? Istri, keluarga ya. Nah, maka pastikan keluarga kita solih-solihah Bapak Ibu. Sebab kalau enggak, perjuangan Bapak sia-sia. Bapak mati-matian berangkat gelap, pulang gelap, capek, lelah, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Untuk istri dan anak-anak, ternyata anak nggak ada yang mau sholat, ternyata istri bantah mulu, nggak mau taat. Lalu yang Bapak Ibu, yang Bapak perjuangkan siapa? Pengorbanan seperti itu menjadi sia-sia. Maka biar tidak sia-sia, yang kita perjuangkan nih istri, anak, ayo kita ajak, pastikan mereka solih dan solihah. Biar kita ini nggak capek, nggak sia-sia pengorbanan kita. Dan di luar sana Bapak Ibu masih banyak orang itu memperjuangkan sesuatu yang sifatnya remeh, memperjuangkan sesuatu yang semestinya nggak penting-penting banget di luar sana. Maka pastikan kita hidup ini berjuang untuk sesuatu yang memang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Pastikan kita hidup ini berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau nggak penting, nggak usah. Kenapa? Bikin sampah, bikin capek,
ngotor-ngotorin pikiran dan hati kita. Apalagi kita sudah kepala 5, kepala 6. Bapak kepala berapa? Ada yang 7 bahkan ya. Kok masih mikirin yang nggak jelas begitu? Habis Pak, umur kita tuh habis. Makanya yang punya hobi, ayo mulai tinggalkan hobi-hobi yang buang-buang waktu tuh, mulai tinggalkan. Umpamanya ada hobi mancing, ya, mulai kurangin lah hobi mancingnya. Namanya orang mancing Pak, ngabisin waktu, betul. Modalnya juga gede ternyata itu. Yang hobi badminton, ada ya badminton? Kurang-kurangin lah. Jangan semalam suntuk badminton tiap malam. Kita ini udah kepala 5, kepala 6. Yang kita perjuangkan apa? Masa cuma dihabiskan buat main badminton? Mulai berpikir ulang Pak. Layak nggak itu diperjuangkan? Kita punya istri, layak nggak istri itu kita perjuangkan? Kalau istri kita perjuangkan, kita nafkahi, ternyata nggak bisa taat, tuker tambah aja Pak. Oh, kita perjuangkan kok nggak ada timbal baliknya, ya Bu. Anak ya begitu Pak. Setuju ya? Tuker tambah, setuju ya? Namun kita udah capek nyari nafkah buat dia kok, yang diperjuangkan kok nggak mau taat. Nggak layak orang seperti itu kita perjuangkan gitu. Jabatan juga begitu Pak. Jabatan ini kita perjuangkan, kira-kira bisa bikin selamat kita dunia akhirat apa enggak? Kalau enggak, mending tinggal. Kira-kira jabatan ini nambah pahala, ladang pahala kita apa tidak? Kalau enggak, mah tinggal aja Pak. Bikin beban hidup saja itu nanti, tinggal aja. Dulu Pak, saya tuh hobi catur Pak. Nah orang itu kalau udah hobi catur, Masya Allah, semalam suntuk melototin kayu Pak. Itu nggak ada capek-capeknya catur. Apalagi kalau menang, waduh pengen main terus itu. Dulu hobi saya catur. Alhamdulillah sekarang udah lama nggak pernah megang catur. Saya pikir-pikir habis waktu saya buat melototin sayur. Nah, kita umur udah berapa?